Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurolia Maulidah. Kali ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama ada cakupan perspektif versus dengan cakupan deskriptif. Cakupan perspektif menentukan bagaimana sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan, merupakan pendekatan yang lebih baik dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut dilakukan. Selanjutnya ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Selanjutnya, hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya, Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang pemerintah. Fokus utamanya yaitu yang pertama, hak dan batasan akses data. Undang-Undang Kebebasan Informasi memberikan warga negara dan organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal. Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Wajar dan Undang-Undang Hak Privasi Federal yang membatasi tindakan pemerintah federal. Yang kedua ada privacy. Pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik. Yang ketiga ada kejahatan komputer. Peraturan-peraturan terhadap kejahatan komputer, contohnya 1. Undang-Undang Komputer, Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Selanjutnya ada paten peranti lunak. Peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, model bisnis tidak dapat dipatenkan. Contoh Undang-Undang Paten Peranti Lunak yaitu Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa dan Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Selanjutnya ada kebutuhan akan budaya etika. Budaya etika adalah pengaturan yang diberikan oleh eksekutif perusahaan yang mendorong praktik-praktik bisnis secara etis. Bagaimana budaya etika diterapkan? Para eksekutif dapat mencapai implementasi budaya etika melalui 3 tingkat. Yang pertama, ada kredo perusahaan, adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuannya untuk memberitahu individu dan organisasi akan nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua, ada program etika, adalah terdiri dari berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Contohnya adalah audit etika. Yang ketiga, kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Selanjutnya ada alasan dibalik etika komputer. Menurut James H. Moore, etika komputer adalah analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Alasan pentingnya etika komputer yang pertama, kelenturan secara logis. Sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir semua yang dilakukan manusia. Yang kedua ada faktor transformasi. Komputer dapat mengubah cara manusia mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga ada faktor ketidaktampakan. Faktor ketidaktampakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai pemrograman yang tidak tampak adalah perintah rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan pengguna. Yang kedua, perhitungan rumit yang tidak tampak, berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Yang ketiga, penyalahgunaan yang tak tampak, mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batasan hukum maupun etis. Selanjutnya, hak dalam etika komputer. Terdapat 5 hak. Yang pertama, hak sosial dan komputer. Hak kedua adalah hak privasi. Ketiga, hak mendapat keakuratan. Yang keempat, hak kepemilikan atas hak paten.
Yang kelima, ada hak mendapatkan akses. Selanjutnya ada audit informasi. Auditor eksternal berasal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi, sedangkan auditor internal melaksanakan analisis dengan tanggung jawab yang lebih luas daripada auditor eksternal. Komite audit mendefinisikan tanggung jawab dari Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan audit, sedangkan Direktur Audit Internal sendiri merupakan pengelola Departemen Audit Internal dan biasanya melaporkan ke CEO atau Direktur Keuangan. Selanjutnya, jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial, memberikan catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Yang kedua, audit operasional, untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Fitur sistem dasar yang digunakan audit internal dalam audit operasional yaitu 1. Kecukupan pengendalian, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada audit keberlanjutan, sama dengan audit operasional tetapi audit keberlanjutan berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, desain sistem pengendalian internal. Audit internal berpartisipasi dengan merancang sistem karena biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkat dan menawarkan keahlian dalam meningkatkan kualitas sistem tersebut. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Pendidikan etika komputer didapatkan melalui 3 cara. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi, yang kedua, program profesional, dan yang ketiga, program edukasi swasta. Kode etik. Kode etik dibagi menjadi 2. Yang pertama, kode etik dan perilaku profesional memiliki bagian-bagian yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Yang kedua, kode etik dan praktik profesional terdiri dari rekayasa peranti lunak yang terdiri dari hal penting yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, serta diri sendiri. Etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kedua, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang ketiga, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Yang keempat, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kelima, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Serta yang terakhir, yang keenam, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Selanjutnya ada pengaruh Sarbanes-Oxley atau yang biasa disebut SOX. Tujuan dari SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX terdiri dari 10 pasal utama. Ada 2 contoh SOX. Yang pertama SOX 404 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan, dan SOX 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. SOX dan COVID memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.